Kalau di dalam satu plate itu udah ada yang kayak gitu, udah pasti itu kemungkinan besar semuanya udah kena itu di dalam satu plate itu. Iya. Dan beda sama kayak kontaminasi jamur ya, ini kayak nggak ada makhluk lain gitu ya. Iya. Cuma ini bisa buat ngemurniin juga nggak sih sebenarnya? Aku kurang tahu ya, karena belum tahu aku aplikasi. Tapi secara teoritis sih kayaknya sih bisa ya. Mungkin. Nah kan soalnya kan nggak nyebar lagi itu kan, berarti yang tersisa kan yang masih hidup kan yang itu. Nah tapi aku yang bingungnya ini Mif, kan, kayak mana kalau dia si virus tadi bertahan di fase lisogenik. Halo dan selamat datang di Jasa Trenik Podcast. Podcast yang membicarakan apa saja mengenai hal-hal penelitian, jurnal, publikasi terbaru di dunia. Bukan ngomong kosong ya? Jangan. Ya ngomong kosong. Oke. Mau bahas apa nih kita? Ini kita bahas bakteri yang fuck. Apa? Ada hubungannya dengan semuanya kayaknya tentang bakteri yang fuck. Bakteriofuck. Oke. Kenapa nih bakteri lagi ngetren lagi nih kayaknya ya? Ngetren sih kayaknya enggak ya. Enggak ya. Ngetren di masyarakat ini maksudnya di lingkungannya ngetren. Soalnya makin banyak ditemukan infeksi bakteriophag. Ya, itu ngetren kali. Ngetren. Yang jelas infeksi bakteriophag ini makin kesini makin cukup wow gitu. Bakteriophag itu nggak nginfeksi nggak nginfeksi manusia ya, dia nginfeksi bakteri. Dari namanya, virus yang menginfeksi bakteri, makanya bakteri fuck lah, bakteri gitu, bakteri fuck. Yeah. Nah, dan ini ada positif ada negatifnya. Iya, ada positif. Yang jelas kontaminasi bakteriophag ke infeksi bakteriophag ini ke bakteri itu sangat merugikan perusahaan biofarma lah, kebanyakan biofarma ya yang sangat dirugikan, dan beberapa perusahaan biotek. Tapi yang banget itu biofarma, karena biasanya produksi kebanyakan antibiotik, senyawa-senyawa obat itu dilakukan di sel E. coli yang sudah direkombinasi. Sistemnya pakai rekombinan. Nah, kontaminasi bakteriophag ini bisa menghilangkan bakteri-bakteri tersebut ya, bisa menurunkan produktivitasnya, dan nggak bisa kayak kontaminasi oleh bakteri, kita bisa mengisolasinya biar murni lagi gitu. Iya. Ya ini udah di dalamnya, kita nggak bisa deteksi, masa bedah satu-satu kan nggak mungkin. Beda apa makhluk hidup tingkat tinggi aja repot, ini mau bedah yang single cell kayak gitu. Ya di bedah nyari DNA-nya gimana? Jadi misalnya dalam satu koloni, kalau kita ngeplating satu koloni itu ada yang sudah kena, biasanya dia malah kalau di plate itu dia buletannya tuh malah ngebening, jadi hilang selnya, pecah selnya, lisis. Nah, itu salah satu tandanya. Kalau di dalam satu plate itu udah ada yang kayak gitu, udah pasti itu kemungkinan besar semuanya udah kena itu di dalam satu plate itu. Dan beda sama kayak kontaminasi jamur ya, ini
kayak nggak ada makhluk lain gitu ya. Iya, iya makanya Itulah. kayak yang tadi aku bilang kan, kalau kontaminasi oleh mikroorganisme lain kayak jamur atau bakteri, kita bisa paling enggak ya mungkin banyak effort lah yang dilakukan, tapi kita bisa mengisolasi itu supaya jadi murni lagi kayak gitu. Nah, Tapi kalau dia terkontaminasinya sama bakteriofag, hampir nggak mungkin tuh. Udah berdoa aja, atau kalau misalnya sel banknya itu master kulturnya itu dia beli, ya udah beli lagi aja berapa M gitu udah. Kalau yang ke kontam itu master selnya ya berapa M ya udah, itu udah pasti kerugian itu kan. Kerugian perusahaan. Nah, makanya banyak cara ya yang dilakukan oleh researcher untuk menangani semua. Iya, betul. Mau nggak mau. Salah satunya yang ada dari jurnal yang dipublish di jurnal Nature. Nature dulu. Kita yang Nature dulu, dengan dia merubah ya bisa dikatakan merubah, akan meswab kode genetik dari si bakteriofag tadi supaya bakteriofag si E. coli tadi supaya nggak bisa disisipin oleh si bakteriofag. Pakai sintetik DNA ya ini. Iya, pakai sintetik DNA. Yang mana dia nge-remove 3-64 kodon dari DNA E. coli. Terus bikin supaya si E. coli tadi nge-replace penilalanin kodon dengan bipelilalanin L-alanin. Nah, jadi gitu terus gitu kan. Ininya. Jadi si E. coli-nya itu. Jadi si bakteriofag tadi walaupun bisa ngemasukin si DNA-nya tadi, dia bingung gitu. Jadi nggak bisa mereplikasi. Bingung. Nah, nggak bisa bereplikasi, nggak bisa memperbanyak, jadi selnya jadi nggak pecah, jadi aman. Intinya dia membuat si E. coli ini kebal gitu ya terhadap serangan. Ini kayak ini nggak sih imunisasi untuk E. coli nggak sih? Iya, ya semacam. Nah, kalau imunisasi kan dibikin kenal, ini dibikin nggak kenal. Oh iya juga sih, dibikin nggak kenal. Ya. Tapi kan yang nggak kenal si virusnya, bukan si E. coli-nya. Iya. E. coli-nya walaupun dia ini juga nggak kenal nih, walaupun nggak di sintetis juga nggak kenal sama si DNA virus itu, makanya dia bisa bereplikasi di situ. Dibikin salah alamat lah virusnya, bingung. kayak gini deh biasanya gitu ya. Si bakteri masuk lu kok beda gitu. Tapi kan ada kontroversinya di sini kan. Takutnya si E. coli ini kan sebenarnya jadi superbug kan. Superbug kan, dia kebal terhadap serangan bakteriofag. Yang mana orang-orang malah takut kalau ini terlepas ke alam lingkungan gitu, bisa menjadi ya patogen yang benar-benar wow gitu. Udah ini multi drug resisten tambah antibakteriofag. Mantap. Tapi kan sebenarnya kalau dari tujuan dari riset ini sebenarnya kan untuk mencegah transfer gen
horizontal antar bakteri yang melalui virus tadi, Mif. Kalau tujuannya dari studi ini dilakukan kan, si sintetik bakteri ini diciptakan kan sebenarnya justru sebenarnya supaya transfer gen itu nggak terjadi, nggak membentuk si superbug yang baru gitu kan, dengan mencegah si DNA-nya tadi nggak berpindah, nggak ditransfer, gen tersebut nggak ditransfer lewat bantuan bakteriofag. Tapi ironinya orang-orang malah ini berpikir, wah ini kalau terlepas ke alam berbahaya ya, dua sisi lah ya. Itulah. Tapi transfer gen kan nggak cuma dari virus saja ya. Iya. Dari konjugasi antar bakteri juga bisa. Tapi kan bakteriofag ya, kita nggak bisa pungkirin memainkan peran besar dalam transfer gen antar bakteri kan. Antar semuanya sih kalau bakteri. Iya juga sih. Virus itu secara keseluruhan. Bahkan untuk kita pun juga ya. Makhluk hidup tingkat tinggi kayak kita pun juga gitu. Itu salah satu caranya ya. Ya, itu ada salah satu caranya. Terus ada lagi caranya dari jurnal apa ini? ACS Publication. Journal of the American Chemical Society. American. Ini juga dia base-nya pakai E. coli sebenarnya. Tapi bukan E. coli-nya yang diotak-atik. Tapi lebih faultless lah ya ini. Ya. Ya bisa dianggap ini ya, bisa dianggap untuk menjawab ketakutan yang tadi itu yang lepas ke alam tadi. Ini pakai medium ya, medium ya, dengan menggunakan ya polyacrylic acid, polimer akrilik lah ya, polimer akrilik. Ya, polimer akrilik. Untuk ini biar nggak mendefensi bakterianya ya. Iya, supaya si bakteriofag tadi kehilangan kemampuan untuk menginfeksi bakteri tadi. Jadi si E. coli tadi ditumbuhin di medianya, bukan medianya sih, apa ya kalau ininya. Kalau biasanya kita pakai agar itu agar rose, agar. Ini pakainya ini poli itu. Apa itu namanya? Pengental. Poliakrilik acid. Iya, polimer. Apa sih itu namanya? Ya, pembuat agarnya lah ya. Pengganti agar lah. Iya. Paling nggak untuk screening awal gitu kan ya ini istilah. Screening kan udah bebas gitu, harus dikembang biak. Iya, untuk dikembang biakan. Untuk mencegah terjadinya kematian bakteri yang diakibatkan oleh bakteriofag. Cuma ini bisa buat ngemurni juga nggak sih sebenarnya? Aku kurang tahu ya, karena belum tahu aku aplikasi. Tapi secara teoritis sih kayaknya sih bisa ya. Mungkin. Nah kan soalnya kan nggak nyebar lagi itu kan, berarti yang tersisa kan yang masih hidup kan yang itu. Nah, tapi aku yang bingungnya ini, Mif. Kan, kayak mana kalau dia si virus tadi bertahan di fase lisogenik? Wah, ya itu. Kalau dia terus ditumbuhin di medium polyacrylic acid tadi, oke lah dia terus bertahan kayak gitu kan, lama-lama dia kehilangan jadi satu dengan DNA bakteri, oke kayak gitu, jadi inaktif gitu kan. Tapi kalau dia masuk fase, dia bertahan di fase lisogenik, terus kita tumbuhin dia di luar medium polyacrylic tadi, apakah dia
tiba-tiba jadi aktif apa enggak kalau dia sudah ada di dalam ya dan jadi bakteri. Iya, iya. Nah itu kan nggak tahu nih. Ya, sebenarnya kan ada, maksudnya ada kemungkinan itu Mas. Iya. Kalau sekarang kan paling nggak dibolak-balik terus kan masih memungkinkan itu. Ya betul. Kalau teoretikal Masih memungkinkan. Ya kan? dibalikin lagi kan. Walaupun agak import juga, tapi kan ada kemungkinan gitu. Iya, iya. Ya selama ini kan susah deteksinya kan. Paling nggak ini walaupun nggak terdeteksi dia nggak tumbuh juga gitu ya. Iya. Nggak nyebar paling nggak gitu. Ya. Oke. Masuk sih sebenarnya. Cuman ini tuh lucu ya. Bakteriofag itu kan ya ini jadi masalah problem besar karena dia bisa ngerusak banget rantai produksi di industri biofarma atau bioproses lain gitu kan, industri bioproses lain. Tapi di balik itu bakteriofag ini juga waktu itu sempat digadang-gadang untuk gantiin antibiotik nggak sih? Iya, terutama buat yang itu multi drug resistant kan multi drug resistant karena pada kebal antibiotik. Jadi kayak bahkan terus di riset terus itu. Iya, masih sampai sekarang karena kan bakteriofag itu kan spesifik kan, dia bakteri spesifik kan. Bakteri spesifik beda dengan antibiotik. Kalau antibiotik juga nyerang sel tubuh kita yang sehat, nggak cuma sel bakteri dan nggak cuma sel patogennya. Bakteriofag ini cuma nyerang bakteri tertentu, tergantung bakteriofagnya. Nggak semua bakteri. Nggak semua bakteri. Jadi kalaupun misalnya di perut nih kita lagi infeksi perut nih, taruhlah infeksi salmonella, yang diserang cuma salmonella, jadi mikrobiom perut kita tetap aman gitu kan. Iya. Lucu. Itu kan bisa itu, makanya kan bisa salah alamat itu tadi. Kalau alamatnya nggak pas, dia nggak bakal ini, nggak bakal infeksi bakterinya kan, bakteriofag itu. Ya itu tadi kan makanya dibikin salah alamat. Tapi ini ada penelitian kebalikannya. Gimana? Di ini sama bakteriofag. Biar bakteriofag nggak salah alamat gitu. Jadi dikasih Google Map ya dia. Dikasih guidance pakai nanopartikel gitu. Ini dari Biodesign Research Journal itu. Itu gimana? Ini nggak dijelasin ini sih, pakai ini sih electrochemical gitu. Cuma nggak dijelasin apa ini nanopartikelnya ya. Jadi semacam ngasih signal gitu ini ke ininya, ke bakteriofagnya gitu. Ke bakteriofagnya supaya menemukan bakteri yang ditarget gitu. Iya, supaya menemukan bakteri yang ditarget itu apa. Itu mirip-mirip ini nggak sih? Ya mungkin aplikasinya mirip yang kayak ini nggak sih? Kan bakteri yang di guidance ke organ tertentu kan, pakai misalnya kayak nanopartikel atau radioaktif kayak radiologi gitu ya, sinyal radiomagnet gitu tertentu gitu. Mungkin aplikasinya mirip kayak gitu ya, cuman nanopartikelnya apa masih belum ya. Masih belum disebutin gitu. Masih riset juga gitu. Jadi ini kebalikannya tadi. Kalau ini dikasih alamat si bakteriofag. biar langsung ketemu ya, biar dia nggak usah cari-cari dulu ya. Ya tapi memang sebenarnya bakteriofag itu ya dua sisi koin sih. Ya bisa benar-benar di satu sisi di dunia kesehatan
dia bisa jadi kunci banget untuk ngadepin multi drug resistant bakteria, multi drug resistant patogen gitu. Tapi di satu sisi ya kalau dia kontaminasiin bioproses ya hancur semua bisa. Ya itu pas tahu diaplikasiin kena di bioproses gitu kan. Iya, itu masalahnya tuh di situ. Tapi yang bisa kita agak tenang itu bakteriofag itu spesifik banget. Jadi nggak cuma bakteriofag yang sama itu nggak bisa nyerang, belum tentu bisa nyerang walaupun spesiesnya sama, misalnya E. coli gitu, beda strain aja dia nggak mau kan. Iya, sangat spesifik. Jadi ya itu masih bisa dijadiin untuk kontrol lah ya. Dan kayaknya sangat aman buat humannya yang jelas itu. Ya karena nyerangnya sampai kan memang sel bakteri kan, jadi nggak nyerang sel manusia ya, secara bentuk sel aja beda gitu kan. Mammalian sel kan nggak punya dinding sel segala macam itu kan. Jadi kan maksudnya kekhawatirannya kan nggak sampai ke infeksius ke manusia kan, itu cuma ya di bioproses itu tadi. Kalau ya memang ketakutannya kan di bioprosesnya itu kan, sebenarnya ketakutan yang paling besar di bioproses itu mengganggu di bioproses sih. Cuman ya mungkin kalau orang awam mungkin mikirnya wah ini dimasukin virus nih ya bahaya nih gitu kan. Virusnya hidup lagi gitu kan. Padahal produksi bakteriofagnya juga pakai bakteria ya. Iya. Kalau misalnya di bioproses banyak ini ya. Iya. Ya itu. Itu dilemanya di itu. Ya itu sih lucu. Ya mungkin kalaupun nanti memang beneran diaplikasikan untuk melawan si multi drug resistant bakteria sih, kayaknya kontrol prosesnya itu benar-benar super, itu nggak bisa dicampur dengan yang lain-lain itu. Tapi aku bingungnya ini loh. Beda wilayah itu kayaknya. Iya, kayaknya banknya harus di beda wilayah deh. Banking selnya harus di beda wilayah deh itu. Kalau di satu kayaknya susah deh. Iya, kalau cuma split keuangan doang kayaknya susah itu. Kalau misalnya dia masih tahap R&D gitu, skalanya kecil-kecil masih memungkinkan lah ya yang itu kayak gitu. Tapi kalau skalanya udah produksi gitu, mass production gitu, itu susah banget gak sih ngontrolnya? Iya. Beda pulau itu paling harus. Enggak sih, beda pulau juga sih, asal proses dan segala macamnya oke sih, aman sih. Beda gedung aja kayaknya udah aman gitu. Tapi kan yang nanganin kan manusia, kalau ada human error juga. Nah itu iya juga sih, ke tempel ininya ya. Ya mungkin nggak boleh ini kali ya, pengamanannya benar-benar dibikin perketat gitu ya, kayak sistem BSL kayaknya, BSL 4 kan. Iya, udah beda orang yang nanganin lah paling nggak itu. Iya harus beda orang yang nanganin. Khususan harus khusus banget. Lucu juga itu ngedevelop kayak gitu. Ya mungkin itu aja kali ya bahasan kita di episode kali ini. Jika ada yang ingin berdiskusi silakan tulis di kolom komentar. Kalau bisa dijawab ya dijawab, kalau enggak ya kita cari dulu. Sampai jumpa di Jalsa Trading Podcast episode berikutnya. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa. Bye. Bye.